Halo rekan-rekan pecinta soft skill, kita bertemu pada video kali ini. Kesempatan ini kita akan coba nanti mendiskusikan bagaimana sebenarnya wawasan dunia itu. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, pertemuan ini adalah pengantar untuk membicarakan topik tentang wawasan dunia. Nah, kiranya rekan-rekan nanti bisa memahami secara utuh bagaimana konsep wawasan dunia itu, dan terlebih untuk mematangkan pemahaman Anda bahwa ternyata setiap orang tentunya memiliki wawasan dunianya masing-masing yang nanti merujuk pada hal-hal yang membentuk bagaimana wawasan dunianya itu bisa seperti itu. Nah, mari mengikuti video pembelajaran kali ini. Dan tentunya jikalau nanti ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan terkait apa yang nantinya saya jelaskan dan saya sampaikan melalui video pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai hal yang pertama, rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba melihat beberapa gambar yang ada di sana. Ya. Jikalau Anda melihat beberapa gambar di sana, tentu pertanyaan yang menjadi hal yang kita ajukan adalah apa yang Anda pikirkan tentang gambar-gambar ini. Nah, ketika Anda melihat gambar-gambar ini, saya yakin di antara Anda memiliki semacam konsep, semacam paradigma berpikir, ya, semacam wawasan yang memang Anda miliki jauh mungkin sebelum Anda sekarang lebih memahami bentuk-bentuk gambar ini. Namun tetap saja nanti apa yang Anda pikirkan itu tentu akan menjadi dasar pemahaman Anda atau sudut pandang Anda tentang gambar-gambar ini. Nah, misalnya kita melihat gambar yang pertama, barangkali rekan-rekan mungkin dan mungkin juga saya atau mungkin semua orang tidak pernah menduga ya bahwa akan ada yang dinamakan COVID-19. Nah, kita hampir 2 tahun mengalami COVID. Tentu cara pandang kita tentang penyakit ini atau tentang virus ini mungkin sudah berbeda ya dari 2 tahun sebelumnya. Nah, artinya kita punya wawasan, kita punya cara pandang tentang gambar ini. Dan apa yang melatar belakangnya? Tentu ada banyak hal yang memberikan latar belakang mengapa kita akhirnya mungkin memiliki paradigma atau cara pandang tertentu terhadap virus ini. Misalnya ada orang mengatakan virus COVID itu tidak ada, ya virus ini tidak berbahaya gitu ya, masih ada ya cara berpikir orang seperti itu sampai sekarang. Namun dari sisi medis ya jelas virus ini sangat berbahaya dan bukti dan faktanya kan banyak orang yang meninggal dunia misalnya. Jadi apapun yang mereka pikirkan itu memang karena diantara mereka-mereka itu memiliki yang namanya kerangka berpikir tertentu terhadap gambar yang pertama atau gambar COVID ini. Nah, yang kedua rekan-rekan mungkin juga ada tentunya punya yang namanya cara pandang terhadap ya gambar atau simbol negara kita, salah satunya yaitu Garuda Pancasila gitu ya, yang memuat 5 sila. Nah, tentu bagi sebagian orang, terlebih kalau kita menjadi warga negara Indonesia, ya, lambang ini menjadi sebuah makna yang begitu mendalam ya. Namun tentu berbeda juga bagi orang-orang tidak sepaham dengan Pancasila, pasti punya paradigma yang keliru misalnya ya, kalau kita katakan sebagai warga negara yang memang memiliki dan berjiwa nasionalis misalnya. Nah, tentu mereka akan punya paradigma-paradigma tertentu yang mungkin bagi mereka itu dianggap benar, tapi sesuai dengan kenegaraan tentu itu salah. Misalnya seperti itu. Ya, apapun paradigma kita, ya pasti kita punya cara pandang tertentu. Kita bisa memberikan asumsi-asumsi tertentu terhadap apa yang kita lihat, ya, dan apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini. Nah, yang berikutnya juga rekan-rekan, di sini ada gambar Instagram, mungkin di antara Anda adalah pengguna ya atau salah satu pengguna ya dari medsos.
Instagram. Dan saya kira juga kalau ditanya pasti Anda punya cara pandang tertentu terhadap Instagram ya. Ada orang mungkin mengatakan wah Instagram ini tidak baik, ada orang mengatakan Instagram itu sangat baik, ya bisa mendapatkan uh, peningkatan keuangan dan lain-lain, ya. Atau setidaknya ada orang yang mengatakan wah Instagram ini memiliki yang namanya uh, sisi apa ya kita katakan mungkin sisi bisnis, mungkin sisi hiburan, dan mungkin sisi-sisi yang lain yang bisa dipakai. Intinya kita semua pasti memiliki gambaran-gambaran tertentu ya, atau pikiran-pikiran tertentu tentang Instagram. Nah, gambar yang terakhir rekan-rekan juga barangkali Anda kalau mengenal sosok ini ya mantan Presiden Amerika Serikat ya, yang ini yang baru saja sebenarnya berganti ya, dengan Joe Biden. Ini saya kira juga masyarakat atau kita sendiri barangkali punya ya gambaran-gambaran atau pikiran-pikiran tentang beliau ini. Jadi apapun itu sebenarnya ini adalah sebenarnya menyangkut pada hal yang kita pikirkan dan ada hal yang melatar belakangi apa yang memang menjadi bahan pikiran kita tentang gambar-gambar ini. Dan mungkin rekan-rekan mahasiswa di luar dari gambar-gambar ini banyak hal ya atau benda-benda tertentu atau objek-objek tertentu yang memang pada dasarnya kita punya kerangka berpikir yang berbeda-beda tentang objek-objek tertentu itu. Nah, terlebih rekan-rekan mahasiswa kalau kita lihat zaman sekarang gitu ya, kondisi kita yang memang dihubungkan dengan COVID, karena tidak ada yang menduga pada akhirnya pembelajaran kita juga berubah gitu ya. Cara belajar kita berubah ya, juga nanti kita sudah menggunakan teknologi. Nah, barangkali Anda-Anda yang mungkin sempat duduk di bangku kuliah atau memang kuliah itu harus datang ke kampus, namun sekarang berbeda, kita duduk manis di tempat kita masing-masing, menatap layar monitor kita gitu ya. Nah, ini juga mungkin barangkali teman-teman punya cara pandang tertentu ya. Karena kalau kita lihat banyak juga pendapat-pendapat mengatakan wah lebih enak nih kuliah secara onsite. Tapi justru sebagian dengan durasi yang 2 tahun ini juga saya mendapati beberapa pendapat, wah ini sudah asik nih Pak menggunakan Teams atau Zoom kuliah gitu. Nah, apapun itu ya kita memiliki cara pandang kita masing-masing teman-teman ya. Jadi terkait dengan ini memang ini tidak bisa terpisahkan dengan hal-hal yang kita lalui, hal-hal yang kita yakini, hal-hal yang kita rasakan selama ini ya ketika kita nanti menghadapi yang namanya situasi seperti ini. Nah, lantas itu seperti apa sebenarnya ya? Kalau merunut pendapat atau mengambil pendapat C.S. Lewis, dia mengatakan itu adalah apa yang Anda lihat dan dengar banyak bergantung pada di mana Anda berdiri, juga bergantung pada orang seperti apa Anda. Jadi rekan-rekan mahasiswa maksudnya di sana sangat jelas sebenarnya ya. Sekarang kita mungkin banyak yang kita pikirkan, kita bisa menilai sesuatu, ya. Kita banyak mendengar sesuatu. Nah, hal-hal yang kita lakukan tadi sesungguhnya itu sebenarnya merujuk pada bagaimana kualitas diri kita, siapa kita, gitu ya, dan seperti apa orangnya kita ini. Nah, kalau semuanya memiliki hal yang begitu, maka saya kira berarti kita boleh katakan setiap orang punya cara pandangnya masing-masing, kan gitu ya. Setiap orang punya pijakan masing-masing, setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Sehingga memang inilah yang membentuk diri kita, inilah yang membentuk kemanusiaan kita. Seperti apa sebenarnya kita? Kalau Anda misalnya sering mendengar apa ya lagu-lagu yang berbau nasionalis, lagu-lagu yang humoris, lagu-lagu yang mungkin kita katakan melankolis, itu juga serta merta juga akan membentuk siapa kita ya, itu menurut kata C.S. Lewis ya. Atau kitanya misalnya senang bergaul dengan komunitas-komunitas yang positif ya, kita tentu juga akan terbentuk di sana sesuai dengan komunitas itu. Jadi apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita sering lihat, misalnya juga apa yang kita yang sering baca, ya, membentuk pola pikir kita yang positif. Nah itu sebenarnya menunjukkan siapa kita, ya, tergantung pada bagaimana kita ini orangnya. Gitu. Jadi rekan-rekan pendapat ini saya kira
juga sangat relevan dengan hal-hal yang nantinya membentuk wawasan dunia kita ya, tentang bagaimana kita memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk memandang alam gitu ya, memandang manusia, dan bahkan nanti memandang siapa Tuhan yang kita sembah sesuai ajaran agama kita masing-masing. Jadi itu akan membentuk semacam paradigma berpikir kita bahwa saya memiliki keyakinan, pendapat, prinsip ya, dan mungkin asumsi tertentu karena dilatar belakangi oleh apa yang saya lihat, apa yang selama ini saya banyak dengar, dan di mana saya berdiri saat ini gitu ya. Dan itu juga membentuk sekaligus saya ini orangnya seperti apa gitu. Nah, ini juga menjadi refleksi sebenarnya teman-teman bahwa uh, posisi kita saat ini, jabatan kita saat ini, kedudukan kita saat ini, semuanya juga kalau kita mau renungkan kembali, itu juga serta-merta membentuk seperti apa kita saat ini. Nah, konsep inilah yang bisa kita katakan atau kita simpulkan sebenarnya menjadi sebuah worldview atau wawasan dunia. Ya. Jadi bagaimana kita sekarang itu memang juga menunjukkan nanti cara pandang kita. Jadi hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita baca, hal-hal yang kita apa ya, berrelasi dengan orang, hal-hal yang mungkin juga kita sedang mendengarkan pendapat-pendapat orang, ya, itu menunjukkan memang bagaimana kualitas diri kita, dan itu menunjukkan juga bahwa kita itu memiliki yang namanya wawasan dunia atau worldview. Nah, mengutip pendapat Andrew di sana, rekan-rekan, jadi sebenarnya worldview atau wawasan dunia itu boleh dikatakan kumpulan presuposisi dan keyakinan tentang realitas yang mewarnai ya, pandangan totalnya ya, tentang kehidupan ya. Jadi saya kira saya sangat setuju ya dengan apa yang dikatakan Andrew bahwa wawasan dunia itu semacam kumpulan presuposisi. Presuposisi itu bisa dikatakan kumpulan peranggapan ya, atau peranggapan-anggapan kita terhadap suatu hal ya. Jadi manusia itu kan memiliki yang namanya cara untuk menganggap yang kita sebut nanti sebelum kita memiliki anggapan ada disebut peranggapan. Jadi ada semacam pengetahuan awal kita menganggap sesuatu itu ya sebagai sebuah realitas di dalam kehidupan kita, yang itu nanti justru memberi warna tersendiri ya dalam benak kita, dalam cara berpikir kita untuk melihat keseluruhan kehidupan ini ya. Jadi pendapat Andrew ini sangat luar biasa karena memang ini menjadi salah satu rujukan ya bagaimana worldview itu atau wawasan dunia itu uh, bisa atau sudah dimiliki manusia dengan segala hal yang memang dimiliki atau kemampuannya dengan peranggapan-peranggapan tentang suatu hal ya, tentang suatu hal yang penting memang saya kira sejak manusia itu mampu berpikir, sejak manusia itu nanti mampu memahami suatu hal sebagai sebuah realitas, sebenarnya manusia itu juga dilengkapi dengan kemampuan membuat peranggapan-peranggapan tertentu terhadap suatu hal, sehingga memang kita bisa ya menilai ya, bisa mengasumsikan, memandang segala sesuatu itu menjadi sebuah prinsip-prinsip yang mungkin diyakini, diputuskan, diikuti, atau mungkin dilakukan, dan tentunya itu mewarnai keseluruhan aspek-aspek kehidupan kita. Nah, inilah yang disebut dengan konsep atau wawasan dunia ya, pengertian Andrew yang saya kutip pendapatnya. Nah, tidak jauh berbeda sebenarnya juga wawasan dunia itu didefinisikan oleh seorang Albert ya. Albert justru mengatakan bahwa wawasan dunia itu semacam kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar seseorang tentang segala hal. Jadi, rekan-rekan manusia itu sebenarnya kan punya semacam uh, apa ya, kepercayaan-kepercayaan tertentu atau dorongan-dorongan tertentu dalam kehidupannya yang mungkin agak sulit dijelaskan, tapi dia punya atau menghidupi itu, ya. Dia menghidupi prinsip-prinsip itu tentang segala sesuatu hal, ya. Entah itu yang berhubungan tentang makanan, dia punya prinsip tentang makanan. Tentu dia punya wawasan dunia juga tentang makanan, ya. Entah itu nanti misal tentang pendidikan, dia mungkin juga punya kerangka menyeluruh tentang pendidikan seperti apa, gitu ya.
entah itu yang berhubungan religius ya atau keagamaan, dia punya semacam kerangka yang utuh tentang keagamaan atau keyakinan atau kepercayaan ya, entah benda-benda tertentu yang mungkin punya nilai-nilai pemasyarakatan, ya dia punya kerangka itu. Nah, menurut Albert itu adalah sebenarnya kita katakan, kita definisikan sebagai bentuk wawasan dunia. Kita punya wawasan dunia, kita memiliki wawasan dunia selama kita memang mampu berpikir dan memahami aspek-aspek yang ada di luar diri kita ya, keseluruhan realitas yang ada, dan bahkan memahami kedirian kita gitu ya. Bagaimana kita sebagai pribadi, makhluk pribadi, dan bagaimana juga orang-orang yang lain yang bisa menjadi orang-orang yang bisa bersosialisasi dengan kita. Jadi sesungguhnya wawasan dunia itu akan menyangkut keseluruhan, totalitas ya, kehidupan kita, yang memang setiap hal yang berhubungan tentang kehidupan ini selama kita di dunia, maka kita mempunyai semacam kerangka berpikir tertentu, yang inilah yang disebut oleh Albert itu adalah wawasan dunia, yang memang ada hal yang kita percayai ya, kepercayaan dasar kita pada suatu hal. Nah, lebih rinci lagi kalau mau kita lihat sebenarnya apa yang melatar belakangi atau yang membentuk wawasan dunia seseorang ya. Nah, rekan-rekan, wawasan dunia seseorang itu memang selain cara berpikirnya itu memang menjadi dasar yang utama, tetapi kalau mau kita lihat wawasan dunia itu juga nanti akan terbentuk oleh beberapa faktor gitu ya. Kalau mau kita ingin pilah-pilah gitu ya, ingin kita konkretkan satu persatu apa yang menjadikan bahwa wawasan dunia seseorang itu terbentuk sedemikian rupa. Nah, yang pertama itu di bagian ini ada memang wawasan dunia itu bersifat bawaan gitu ya. Nah, ini memang nanti lebih banyak pada lingkungan atau natur dia sebagai manusia, misalnya natur kita sebagai manusia ya, ini sudah bawaan, apalagi lingkungan yang betul-betul membentuk kita gitu ya. Termasuk di sana juga nanti lingkungan itu atau unsur bawaan itu bisa juga nanti dibantu juga ya, terbentuk atau dipertegas oleh yang namanya pengalaman, experience ya, pengalaman-pengalaman kita di dalam suatu hal, di dalam lingkungan, di dalam komunitas, itu nanti membentuk wawasan dunia kita seperti apa. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mau bergaul dengan orang-orang sukses, nah biasanya nanti kita punya cara berpikir orang-orang yang sukses gitu ya. Ya, tentu juga negatifnya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hanya pemalas, misalnya orang-orang yang tidak punya daya juang. Nah, itu juga mampu membentuk daya berpikir kita atau cara pandang kita tentang sukses itu. Ya, ngapain juga gitu ya, tidak mau bekerja capek, tidak mau sukses gitu. Nah, pola itu akan terbentuk dengan sendirinya ya. Itu pengalaman-pengalaman yang bisa. Ya, jadi pengalaman itu ada sisi positif negatifnya juga kalau memang kita mau membentuk wawasan dunia kita. Pendidikan apalagi ya rekan-rekan. Pendidikan sangat jelas kalau kita lihat pendidikan itu di zaman atau di abad 21 sekarang, saya kira pendidikan menjadi satu unsur penting, dan bahkan menjadi hal yang diutamakan juga di beberapa negara, dan bahkan orang tua ya menganggap pendidikan itu sangat penting. Saya sangat setuju rekan-rekan ya, karena memang lewat pendidikan kita memahami, Anda dibekali bagaimana mendapatkan wawasan-wawasan atau keilmuan-keilmuan yang mungkin berhubungan dengan minat-minat dan bakat kita tentang suatu hal gitu. Jadi pendidikan ini juga nanti akan membentuk bagaimana wawasan dunia kita. Kalau rekan-rekan misalnya pendidikannya tingkat S1, S2, S3, itu kerangka berpikirnya tidak mungkin sama gitu ya. Cara berpikirnya, cara memandang suatu hal itu nanti akan membentuk. Karena memang level pendidikan itu juga memuat ya, unsur-unsur apa yang nanti yang menjadi hal yang diperdalam dalam setiap level tingkatan itu ya. Dan bahkan ketika kita mungkin juga masih SD, SMP, SMA gitu ya, belum duduk di bangku perkuliahan, kita juga memiliki ya konsep wawasan dunia memandang suatu hal. Misalnya memandang tentang pakaian ya, memandang tentang objek-objek tertentu, katakanlah transportasi ya, memandang dunia hiburan itu seperti apa, itu pendidikan teman-teman ya. Itulah mengapa memang pendidikan itu
menjadi satu hal yang sangat relevan ya, membentuk wawasan dunia seseorang. Nah, nilai-nilai lingkungan ya, nilai-nilai juga ya, nilai-nilai kepercayaan ya, masyarakat, adat istiadat gitu ya, prinsip-prinsip daerah, atau misalnya kita katakan ini sebagai bagian dari prinsip kehidupan bermasyarakat ya, nilai-nilai luhur yang dianut oleh sebuah etnis masyarakat tertentu, ini juga akan membentuk bagaimana wawasan dunia kita sebenarnya ya. Kalau misalnya di satu daerah A memiliki aturan-aturan atau adat tertentu, maka dengan seperti itu mereka akan punya wawasan atau membentuk wawasan dunia seperti itu. Dan di beberapa daerah, saya kira termasuk di Indonesia ya, Indonesia ini sangat unik. Kita memiliki nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai luhur atau nilai-nilai lokal suatu daerah ya, yang memang itu membentuk bagaimana wawasan dunia kita gitu ya, sehingga nanti memandang sesuatu hal itu bisa berbeda. Misalnya ada prinsip-prinsip tertentu bahwa alam tidak boleh dirusak, alam itu adalah sahabat kita, ya, misalnya begitu ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak peduli dengan alam, ya pasti kerangka berpikirnya tidak ada masalah, merusak alam, yang penting saya mendapatkan hasil misalnya. Jadi nilai-nilai atau prinsip-prinsip di dalam sebuah daerah atau lingkungan atau masyarakat itu juga sebenarnya adalah bagian membentuk wawasan dunia kita. Nah, termasuk lingkungan kita ya, lingkungan dengan pengalaman tadi itu sangat erat bertalian, dan kebudayaan-kebudayaan kita tentu ya, kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang selama ini menjadi pedoman-pedoman dan atau falsafah-falsafah kehidupan di sebuah masyarakat atau sebuah adat atau desa begitu ya, itu menjadi sebuah struktur tersendiri yang menjadikan bentuk wawasan dunia seseorang ya, bagaimana dia memiliki budaya-budaya tertentu, misalnya budaya menghormati orang tua, budaya dalam pernikahan ya, budaya mungkin di dalam ada istiadat ya. Jadi budaya-budaya yang memang ada di masyarakat yang hidup rukun gitu ya, hidup luhur di dalam sebuah masyarakat atau etnis. Nah, itu bisa membentuk wawasan dunia. Termasuk juga peranggapan-peranggapan ya, atau presuposisi yang tadi saya katakan, bahwa memang karena kita itu dibekali oleh Tuhan ya, cara berpikir ya, bisa mengelola hati, pikiran, dan rasa kita. Nah, biasanya juga manusia itu punya yang namanya peranggapan ya. Kita punya semacam pengetahuan di awal begitu ya tentang suatu hal, sehingga dengan itu tentunya akan terbentuk karena pengalaman-pengalaman kita hidup ya. Jadi kita punya peranggapan-peranggapan atau presuposisi yang baik, sehingga itu juga nanti secara langsung membentuk wawasan dunia kita seperti apa gitu ya. Dan tentu yang terakhir adalah persoalan apa ya, iman atau nilai-nilai dan atau kepercayaan kita. Ini juga sangat penting ya, karena misalnya nilai-nilai religius ya, nilai-nilai keagamaan kita yang mungkin kita percayai sesuai ajaran dan keyakinan kita, itu juga nanti mampu membentuk seperti apa kita orangnya, membentuk wawasan dunia kita. Nah, saya kira justru di tengah-tengah kita bernegara, di kehidupan bernegara ya, ada 6 agama yang sudah diberi ya, apa namanya, atau diakui oleh negara. Saya kira setiap agama itu memiliki keyakinan-keyakinan atau cara pandangnya berhubungan dengan Tuhannya masing-masing. Jadi akan ada nilai-nilai yang kita percayai, ada prinsip-prinsip iman yang ada di sana, dan itu juga akan membentuk bagaimana wawasan dunia kita ya. Bagaimana wawasan dunia kita tergantung pada ajaran agama kita masing-masing. Nah, kalau kita bentuk semacam apa ya, lingkaran atau detail-detailnya, sebenarnya wawasan dunia itu bisa terbentuk berbagai macam faktor ya, rekan-rekan mahasiswa, dan itu semua sadar tidak sadar sebenarnya itu turut serta membentuk bagaimana wawasan dunia kita. Termasuk nanti wawasan dunia itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang juga berhubungan dengan apa ya, etika ya, nilai-nilai moralitas begitu ya, apa yang kita percayai, apa juga yang nantinya kita asumsikan itu benar atau salah, atau mungkin juga tentang teori-teori kehidupan ya, bagaimana kita
menganggap kehidupan ini seperti apa. Kehidupan ini, ada orang menganggap bahwa kehidupan ini ya sia-sia, kehidupan ini persinggahan, kehidupan ini hanyalah sebagai hal-hal yang berhubungan dengan penderitaan. Tapi ada yang menganggap bahwa kehidupan ini adalah sebuah cara Tuhan untuk kita ditempatkan di dunia untuk melakukan misi-misi kemanusiaan misalnya ya. Jadi ini akan tergantung di sana dan tergantung apa juga yang kita ketahui selama ini. Dan mau tidak mau memang lingkaran ini serta merta juga bisa membentuk namanya wawasan dunia kita ya, seperti apa kita sebenarnya ya. Termasuk misalnya kalau kita bicarakan satu persatu ya secara singkat, misalnya emosi kita ya. Emosi kita juga membentuk bagaimana wawasan dunia kita ya. Nanti sebenarnya bagian ini kita akan pelajari di dalam satu teori psikologi ya, yaitu emotional question ya. Bagaimana kita mengenali emosi-emosi kita. Nah, itu membentuk cara pikir kita, cara pandang kita. Itu membentuk wawasan dunia kita. Keluarga, family ya, itu juga akan membentuk bagaimana sebenarnya keluarga itu mengajarkan, karena kita tahu keluarga adalah sekolah yang pertama yang kita dapatkan gitu ya, atau keluarga itu adalah tempat belajar kita yang pertama, mengetahui segala hal di luar pengetahuan kita ya. Maka di keluarga itu nanti akan membentuk ya. Kalau keluarga-keluarga yang memang berlatar belakang pendidikannya tinggi, saya kira akan sangat mudah ya memiliki wawasan dunia yang baik dan sesuai dengan pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan. Tentu akan berbeda misalnya di keluarga itu, mohon maaf misalnya belum berpendidikan gitu ya, maka cara berpikirnya ya tetap memiliki wawasan dunia, tapi mungkin tidak akan sebanding dengan orang-orang yang mungkin berpendidikan tinggi. Nah itu cara pandangnya berbeda teman-teman ya. Nah artinya keluarga itu menjadi satu tempat atau wadah yang pertama dan mungkin barangkali kita boleh katakan yang utama ya, pertama dan yang utama membentuk wawasan dunia kita juga gitu ya. Lalu di keluarga setelah itu bisa juga kita lihat ya sisi umur kita, pendidikan kita ya. Makanya tidak heran ya kalau dikatakan bahwa semakin dewasa seharusnya manusia itu kan semakin dewasa juga berpikir ya, bukan hanya umur yang bertambah. Nah, semakin dewasanya pendidikan kita, umur kita, maka itu juga akan membentuk pola pikir kita seperti apa dan itu membentuk wawasan dunia yang kita miliki. Nah, gender juga rekan-rekannya, wawasan dunia itu bisa berhubungan dengan gender ya, bahwa memang di dalam kehidupan kita ya, apalagi bermasyarakat, kadang-kadang kita punya cara pandang tertentu yang berbeda-beda ya antara pria dan wanita ya, memandang suatu hal atau objek tertentu. Kalau wanita memandang suatu hal berbeda ya, biasanya seperti itu ya. Atau menurut beberapa apa ya artikel atau penelitian itu kadang-kadang kalau gendernya pria itu memang mengutamakan logikanya kan begitu ya. Kalau wanita itu feminimnya yang dimunculkan misalnya. Jadi itu juga termasuk membentuk wawasan dunianya. Atau misalnya rekan-rekan teman sebaya kita, gitu ya. Teman-teman sebaya kita juga membentuk wawasan dunia kita. Nah, kalau rekan-rekan masih mengingat sewaktu SMA mungkin barangkali atau semasa perkuliahan, kadang-kadang juga penilaian-penilaian teman itu membentuk wawasan dunia kita gitu ya. Pergaulan lah ya istilahnya, artinya pergaulan kita bersama teman-teman sebaya satu satu level dengan kita itu juga bisa mampu ya memberikan yang namanya pembentukan wawasan dunia kita, cara pandang kita terhadap orang-orang, apalagi misalnya kalau kita bergaul teman sebaya kita mungkin yang berbeda status ya, berbeda kelas ya. Jadi ada juga mungkin berbeda pendapatan mungkin barangkali itu mau tidak mau teman-teman itu bisa membentuk yang namanya wawasan dunia kita ya. Oleh karena itu memang ya mari kita bergaul dengan teman-teman sebaya kita yang memang mungkin satu misi, satu visi dengan pemahaman hal-hal yang positif. Nah itu akan lebih baik juga membentuk wawasan dunia kita begitu ya. Nah berikutnya ada skill ya atau kemampuan-kemampuan kita. Nah kecakapan-kecakapan kita yang kita miliki itu membentuk teman-teman ya. Dan biasanya faktor skill ini juga ya akan berhubungan dengan faktor-faktor nature ya, itu alam alamiah ya. Bahwa kita memiliki mungkin talenta-talenta tertentu, bawaan gitu ya, kemampuan-kemampuan tertentu yang mungkin sejak awal itu tidak menyadari ada bakat-bakat tertentu.
Setelah kita paham proses berpikirnya, maka itu juga akan membentuk cara berpikir kita, wawasan dunia kita terhadap suatu hal ya. Kalau Anda punya skill ya, ada memang bakat-bakat alami, ya kita tinggal bisa sebenarnya. Dan serta merta itu juga akan mampu ya membentuk wawasan dunia kita ya, memandang suatu hal. Misalnya kalau ada seseorang yang katakanlah bakat alamiahnya itu pintar main musik, ya, bakat alamiahnya itu wah sejak kecil sudah pintar coding ya, main komputer misalnya. Wah, nah kalau itu memiliki seperti itu juga memiliki nanti paradigmanya wawasan dunia dia ya, tersendiri bagaimana komputer itu, bagaimana IT itu, bagaimana sistem pengkodingan itu begitu ya. Itu biasanya akan ada rekan-rekan ya, akan terbawa ya, akan membentuk juga wawasan dunia kita. Ditambah lagi rekan-rekan di zaman teknologi sekarang ya, wawasan dunia itu bisa terbentuk dengan ya kreativitas ini ya, teknologi, sains ya. Kita tahu rekan-rekan banyak sekarang juga yang mendewakan sains ya. Banyak orang yang terlalu mengunggulkan sains bahkan sampai-sampai menyebabkan atau mengutamakan bahwa sains itu adalah segala-galanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah segala-galanya ya. Nah, kalau seperti itu berarti memang wawasan dunianya banyak dipengaruhi oleh pembacaan-pembacaan ya, jurnal-jurnal ilmiah tentang sains gitu ya. Sehingga ada yang disebut saintis gitu ya, orang-orang yang memang mengandalkan penelitian pengetahuan ya. Nah, itu bisa membentuk namanya nanti wawasan dunianya karena memang kebanyakan atau kehidupannya kesehariannya disorot ya atau diteropong dari yang namanya gambaran sains tadi ya, ilmu pengetahuan tadi. Nah, barangkali ada hal seperti itu ada ya, ya. Banyak orang-orang juga yang sekarang itu justru mengandalkan semua dikit-dikit sains gitu ya. Semuanya dikit-dikit itu adalah teknologi. Seolah-olah teknologi adalah melampaui semuanya. Padahal kalau kita pikir-pikir teknologi itu kan sebenarnya proses hasil berpikir manusia ya, proses penemuan ya, ditelusuri. Nah, sebenarnya yang paling hebat kan adalah cara berpikir manusianya begitu. Namun bagi orang-orang tidak memahami sains itu, karena memang sains itu hanya dilihat produknya saja, maka kadang-kadang orang juga lupa bahwa sains itu adalah segala-galanya, yang lain-lain tidak gitu. Ada wawasan dunia seperti itu rekan-rekan. Nah berikutnya ada budaya, tradisi. Nah ini ya, dogma-dogma yang hidup di masyarakat, tradisi-tradisi tertentu, itu bisa membentuk pola pikir kita ya. Kalau kita mungkin pergi ke suatu tempat, daerah, atau lokasi yang memang tradisi-tradisinya masih dihidupi, masih dijalankan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Nah, ini bisa membentuk juga ya cara atau wawasan dunia kita memandang satu hal. Ya. Termasuk nanti juga pengetahuan-pengetahuan ini ya, otak kita atau pengetahuan-pengetahuan awal kita ya. Bagaimana misalnya eh, kita menemukan atau membaca hal-hal ya yang menjadi asupan untuk pengetahuan kita itu bisa ya brand preference kita seperti apa sebenarnya menunjukkan juga kualitas pembentukan wawasan dunia kita sebenarnya memandang segala satu hal. Nah yang terakhir rekan-rekan media. Nah ini cukup menarik rekan-rekan ya. Di zaman sekarang saya kira mungkin Anda setuju dengan saya banyak orang-orang yang di zaman era digital, era teknologi, media itu juga menjadi salah satu pembentuk wawasan dunia. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak sadari apa yang kita baca, media-media apapun itu ya, termasuk media cetak ataupun nanti mungkin media-media sosial atau media-media yang lain, itu justru juga sangat relevan ya membentuk bagaimana kita hari ini, bagaimana kita memiliki wawasan dunia dan seperti apa kita saat ini. Karena kalau kita boleh jujur, media itu juga sangat kuat pengaruhnya ya. Bagaimana bisa menggiring opini misalnya ya, bagaimana orang-orang bisa terbawa arus hanya karena membaca media yang mungkin kurang teliti dan bahkan nanti dalam konteks penyebaran isu-isu yang mungkin tidak baik atau mungkin penyebaran-penyebaran berita-berita bohong ya, media-media atau hoax ya. Nah, artinya sama seperti C.S. Lewis tadi ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ya termasuk dalam media yang Anda baca, media pilihan Anda seperti apa, itu membentuk kerangka berpikir kita. Seperti apa kita ya, memiliki wawasan seperti apa kita bisa dipengaruhi media. Nah, ini rekan-rekan setidak-tidaknya gambaran ya, hal-hal
yang menjadi faktor-faktor pembentukan wawasan dunia manusia, termasuk saya, Anda, dan kita semuanya. Ya, hanya perlu kita memang teliti nanti di antara beberapa faktor ini, mana kira-kira sejauh ini ya, rekan-rekan mahasiswa yang mendominasi kerangka berpikir Anda, yang membentuk kerangka berpikir Anda sampai hari ini, yang mana yang paling banyak begitu ya, yang mana yang paling berpengaruh. Nah, itu nanti tinggal Anda boleh refleksikan ya, bagaimana sebenarnya hal-hal ini bisa membentuk wawasan dunia Anda dan seperti apa kita saat ini, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, tentu karena mata kuliah kita soft skill, maka sebenarnya ketika berbicara soft skill, wawasan dunia itu juga akan berhubungan dengan cara pandang kita ya, termasuk cara pandang alam, termasuk cara pandang kita kepada sistem keyakinan kita gitu ya, termasuk pada objek-objek apa yang ada di dunia ini. Dengan demikian memang sebenarnya soft skill atau mata kuliah kita ini sangat relevan ya, dan sangat-sangat memang berkesinambungan dengan apa yang dibicarakan pada topik ini. Sehingga sebenarnya siapa kita ya, kalau kita mau jawab siapa kita hari ini, itu dipengaruhi bagaimana wawasan dunia Anda atau apa yang membentuk wawasan dunia kita pada saat ini. Sehingga memang wawasan dunia itu nanti kalau kita boleh katakan itu tidak hanya mempengaruhi bagaimana konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita ya, tetapi kita nanti akan lebih mengarahkan atau bisa mempertanyakan bagaimana saya hidup ya, atau untuk apa saya hidup ya. Nanti kita akan bicarakan ya pada video selanjutnya, yaitu tentang topik tujuan dan makna hidup. Nah, biasanya rekan-rekan, tentang siapa kita ini kan juga harus kita tanyakan nantinya ya. Bagaimana kita hidup? Bagaimana hidup seseorang? Bagaimana hidup kita berdampingan dengan hidup orang lain? Nah, itu semuanya juga tidak bisa terlepas dari kerangka berpikir atau wawasan dunia apa yang kita miliki saat ini, sehingga kita mengatakan atau mempertanyakan hidup saya seperti apa, kualitas hidup saya hari ini seperti apa, saya menjalani hidup itu seperti apa. Ya, nanti akan ada penjelasan khusus tentang ini tujuan dan makna hidup di dalam video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa membicarakan dengan gamblang di sana. Tapi yang jelas di dalam soft skill itu sendiri rekan-rekan bahwa sesungguhnya memang kita akan mempertanyakan juga. Kalau kita mempertanyakan diri itu berarti kita sedang juga mencari jati diri kita ya. Bagaimana wawasan dunia atau wawasan dunia seperti apa yang saya miliki hari ini, sehingga diri saya pandang seperti ini, orang lain saya pandang demikian, atau alam ini saya pandang seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, sebenarnya ketika kita bicara soft skill ya, ketika kita juga berbicara tentang wawasan dunia, maka nanti kita boleh mengajukan beberapa pertanyaan tentang kehidupan ya, pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan ini yang bisa nanti kita cari tahu sebenarnya berdasarkan wawasan dunia kita yang kita miliki. Jadi ada 4 bagian besar pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita yang perlu kita ajukan, dan 4 pertanyaan besar tentang kehidupan ini sesungguhnya juga tidak bisa terlepas seperti apa Anda hari ini atau bagaimana wawasan dunia yang kita miliki saat ini ya. 4 pertanyaan besar itu, yang pertama nanti kita akan lihat origin ya, berasal dari mana, saya berawal dari mana gitu ya, keberadaan saya atau eksistensi saya dari mana, mengapa saya ada gitu ya. Lalu yang kedua, meaning atau makna, apa maknanya saya hidup ya, apakah saya bermakna gitu ya, apakah saya bermakna untuk diri sendiri, saya bermakna pada orang lain ya. Lalu yang ketiga, ada moralitas, morality gitu ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan ketentuan-ketentuan moral, aturan-aturan yang berlaku, etika yang berlaku di masyarakat. Lalu nanti destiny ya, kemana saya akhirnya ya. Kalau tadi kita tanyakan di awal, dari mana saya ada, lalu pada akhirnya saya kemana, tujuan akhir saya dalam kehidupan ini untuk apa, atau di mana saya nantinya berlabuh atau berakhir dalam kehidupan ini. Nah, inilah 4 pertanyaan kunci atau 4 pertanyaan besar tentang kehidupan kita
yang memang ini semua tidak bisa terlepas dari cara pandang atau wawasan dunia yang kita miliki atau hal-hal yang membentuk wawasan dunia kita, sehingga 4 pertanyaan ini akan tentu harus kita jawab sehingga nanti kita memiliki konsep yang utuh atau kita memiliki wawasan dunia yang tepat terhadap 4 pertanyaan ini. Nanti kita akan bahas satu persatu dari 4 hal ini. Nah, yang pertama rekan-rekan, origin ya. Keaslian saya, atau ini biasanya dikatakan keberawalan saya gitu ya. Dari mana saya berasal? Nah, tentu mempertanyakan dari mana saya atau mengapa saya ada di dunia ini gitu ya. Biasanya itu kan dipengaruhi oleh wawasan dunia kita. Seperti apa kita memandang kehidupan kita. Nah, secara umum memang kalau untuk mencari origin ini, itu cara atau wawasan dunia yang dipakai itu ada 2. Ada yang memang berhubungan dengan ateistik dan juga teistik. Ya. Artinya mencari tahu keberadaan saya di awal di dunia ini itu bisa dilihat dari sisi apakah kita adalah orang-orang dalam golongan-golongan yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan, ya, atau kita orang-orang yang percaya dengan kuasa Tuhan. Jadi ada istilah ateistik dan teistik. Ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang memang menyadari bahwa sebelum saya ada di dunia ini ada kekuatan yang luar biasa, ada dorongan-dorongan yang memberikan saya napas kehidupan misalnya. Ya, dengan kategori bahwa ada Tuhan yang menciptakan saya begitu ya secara umum sesuai ajaran agama kita masing-masing ya, bahwa nanti memang wawasan dunia ini juga akan menunjukkan kita seperti apa sebenarnya menjawab origin kita masing-masing ya. Nah, dalam wawasan dunia ateistik tentu bagi mereka-mereka itu memang memiliki wawasan dunia yang tidak percaya bahwa Allah atau Tuhan itu tidak ada. Jadi saya itu berasal ya saya sendiri, bukan karena ada Tuhan gitu ya, bukan ada kekuatan besar di luar nalar manusia, bukan ada apa ya orang yang memberikan napas kehidupan atau kekuatan supernatural yang memberikan kekuatan gitu ya. Nah itu kalau ateistik, jadi jelas wawasan dunianya memang tidak percayai dengan adanya Tuhan gitu ya. Nah dengan demikian bahwa penyebab semua yang ada di dunia ini ya memang bukan jadi permasalahan ya, mau ada atau tidak itu tidak jadi persoalan, dan biasanya ini memang pendapat-pendapat itu akan berhubungan dengan pandangan-pandangan naturalisme atau eksistensialisme ateis. Ya artinya bahwa mereka mengatakan bahwa ya semuanya memang natural ada tanpa ada campur tangan Tuhan gitu ya, bahwa tidak ada kekuatan lain ya memang ya awalnya memang ada seperti itu ya, kira-kira begitu. Jadi originnya itu tidak jadi sebuah masalah karena ya memang dunia ini memang ada apa adanya sebagaimana apa yang ada pada hari ini misalnya. Jadi tidak ada dipengaruhi oleh kekuatan yang lain, ya ini secara natural saja, secara alami saja terbentuk tanpa percaya pada hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan supranatural ya sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama kita. Nah, origin ini juga nanti akan bisa kita cari tahu kalau memang wawasan dunia kita memiliki wawasan dunia yang teistik ya, yang mempercayai adanya Tuhan, yang memiliki daya keyakinan bahwa di luar kemampuan manusia keberadaannya itu ditopang atau memang dibantu atau memang diberi kesempatan oleh Tuhan yang menciptakan kita manusia ya. Dan sesuai ajaran agama kita masing-masing saya kira memang Tuhan itu yang Maha Esa memberikan kesempatan yang baik pada manusia untuk dilahirkan di dunia gitu ya. Jadi setiap agama-agama yang ada di dunia ini mengatakan bahwa memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi originnya itu bisa dicari gitu ya. Keberasaan saya itu dari mana? Ya memang karena diciptakan Tuhan gitu ya. Sebagaimana agama-agama yang hidup ya, misalnya seperti agama Yahudi, agama Kristen, Islam dan lain-lain. Nah, itu artinya bahwa memang wawasan dunia ini akan bisa menjawab dari mana kita berasal, ya, dari mana kita berasal. Ini bisa dijawab karena memang ada unsur keyakinan di sana. Oke, ini yang pertama. Jadi pertanyaan besar kehidupan ini adalah dari mana saya berasal? Ya, yaitu Anda bisa menjawabnya bila kita adalah golongan teistik, ya kita bisa membuat jawaban itu wawasan dunia kita melalui
ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan kita. Nah, buat orang-orang lain yang mungkin tidak memiliki atau tidak mempercayai sama sekali agama, ya berarti mereka termasuk pada golongan ateistik. Memang semua apa yang ada di dunia ini adalah natural apa adanya, begitu ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, pertanyaan besar kedua yang juga paling penting kita pahami adalah meaning, makna gitu ya. Mengapa kita ada di sini? Gitu ya. Mengapa saya ada di dunia? Mengapa saya dilahirkan dunia ya? Nah, pertanyaan ini klasik perlu kita jawab kadang-kadang. Ya, karena kadang-kadang banyak orang juga tidak menyadari mengapa dia dilahirkan di dunia. Mengapa dia misalnya mohon maaf dilahirkan berkekurangan? Mengapa seseorang itu dilahirkan berkelebihan? Mengapa orang dilahirkan misalnya berkecukupan? Mengapa orang dilahirkan itu memang dalam kehidupan yang mohon maaf sangat-sangat berkekurangan? Nah, ternyata itu dipengaruhi oleh wawasan dunia kita. Ya, pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga nanti diberi pembentukan wawasan dunia kita bahwa memang kita ini hidup di dunia itu juga nanti bisa kita jawab makna saya hidup di dunia ini apa. Nah, wawasan dunia ini ada teman-teman. Nah, ya, bagi rekan-rekan yang ateistik, ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dijawab berbagai cara ya, variasi-variasinya ya. Dan bagi yang ateistik ini, bagi yang mengandalkan ketidakpercayaan pada kekuatan supranatural, kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Nah, biasanya jawaban-jawaban seperti ini memang tidak akan dihubungkan dengan apa ya, dengan kehendak Tuhan gitu ya. Misalnya naturalisme, psikologi Sigmund Freud ya, antropologi, sosiologi, nihilisme. Nah, biasanya ilmu-ilmu seperti ini ya akan nanti memberi jawaban-jawaban ya natural ya. Mengapa saya apa makna saya hidup ya? Secara natural aja memang saya hidup ya begini saja begitu ya. Psikologi Sigmund Freud nanti kita akan bahas ya bagaimana memang manusia itu apa ya memiliki ranah-ranah misalnya dorongan-dorongan ya bagaimana apa ya psikologi kita gitu ya kehidupan kita ya antropologi bagaimana makna kita dengan sisi kemanusiaan sosiologi ilmu kemasyarakatannya nihilisme ya ya semuanya tidak ada saya tidak bermakna dalam dunia ini gitu ya jadi pandangan-pandangan seperti ini bisa memang mempengaruhi ya wawasan dunia kita bahwa memang nanti apa makna saya hidup di sini di dunia ini barangkali akan banyak juga jawaban-jawaban yang bervariasi sesuai dengan mana hal-hal yang mereka percayai ya misalnya pandangan-pandangan yang tadi saya sebutkan. Nah bagi kita orang-orang yang memang apa ya percaya dengan kekuatan supranatural, percaya dengan keilahian Tuhan gitu ya, percaya bahwa ada kekuatan yang memberi kita napas kehidupan gitu, maka kita memang sangat percaya ya bahwa mengapa saya lahir di dunia ini, mengapa saya ada di sini, tentu ada maknanya. Ya, bagi kita yang memiliki agama dan ajaran kepercayaan tertentu, kita punya jawabannya sesuai keyakinan kita masing-masing bahwa saya hidup di dunia ini sebagaimanapun kondisi saya pada hari ini, entah itu berkekurangan, berkelebihan, tetap saja Tuhan itu punya rencana ya. Tuhan itu punya uh, planning gitu ya punya yang namanya kerangka besar untuk apa saya dilahirkan misalnya dilahirkan di dalam keluarga yang uh, berkekurangan saya lahir itu misalnya mohon maaf disabilitas itu punya Tuhan punya rencana dan itu kita punya harapan seperti itu sesuai dengan keyakinan kita bahwa kondisi apapun seburuk apapun kita tentu Tuhan punya makna atau punya rencana tertentu kepada kita itulah kita atau cara kita memaknainya. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengusahakan, tentu selain bersyukur ya, bagaimana kita mencari solusi-solusi yang terbaik supaya nanti hidup kita ini lebih bermakna. Ya, contoh kalau misalnya dalam ajaran agama Kristen ya, wawasan dunia Kristen jelas bahwa manusia dan alam itu ya memang diciptakan oleh Allah Tuhan gitu ya, sungguh amat baik, sungguhnya baik. Ya. Mau seburuk apapun manusia dipandang manusia yang lain semuanya diciptakan baik, segambar dan serupa dengan Allah ya, imago Dei, konsep imago Dei. Jadi saya kira setiap ajaran agama juga punya ya konsep tertentu yang jelas memang dalam WDK wawasan dunia Kristen jelas bahwa seburuk apapun manusia itu diciptakan kita itu adalah image Allah gambar Tuhan gitu ya kita mewakili apa ya kemahakuasaan Tuhan itu di dunia dan kita punya misi
kita punya tanggung jawab besar ya mewujudkan rencana-rencana Tuhan kita berada di dunia, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa, tentu pertanyaan besar dalam kehidupan ini yang perlu juga kita jawab adalah tentang moralitas. Ya. Moralitas yang kita pertanyakan di sini adalah bagaimana cara terbaik saya hidup. Nah, ini tentu berhubungan nanti dengan etika, ya, berhubungan dengan aturan-aturan main yang berlaku di dalam bermasyarakat, di dalam saya hidup sebagai individu, juga saya hidup sebagai makhluk sosial. Nah, ini wawasan dunianya juga bisa dijawab ya dari wawasan dunia ateistik ya. Bahwa pada umumnya memang mereka mempercayai moralitas itu bersifat subjektif dan relatif. Jadi eh, bagi mereka itu hal-hal yang berhubungan dengan moralitas saya hidup ya sudah sesuka-suka saya saja subjektif gitu ya atau relatif ya. Mana saat orang yang baik ya begitu di mana yang tidak ya tidak gitu ya. Jadi sesuka hati tidak ada semacam standar yang dipakai, tidak ada ukuran atau tolok ukur yang tepat. Bagaimana cara hidup saya? Yang penting saya senang-senang saya hidup di dunia ini, tidak perlu diurus orang lain. Saya sangat bangga hidup di dunia ini tanpa ada aturan, mau aturannya itu ada atau tidak, ya itu tidak mengikat saya, subjektif sekali ya. Kalau kita mengatakan ini hal baik, ini hal buruk, tidak peduli, dia subjektif. Ya, relatif saja bagi dia. Semua hal-hal yang berhubungan tentang kebaikan, tentang moralitas, keburukan, ya, itu semuanya adalah relatif. Tidak ada yang menjadi sebuah ukuran atau patokan. Sehingga boleh kita katakan cara pandang atau wawasan dunia ateistik ini memang uh, menurut saya cukup berbahaya ya kalau semuanya dianggap relatif dan semuanya itu subjektif sekali ya. Apa yang kita katakan baik ya saya saja baik. Maka efeknya tentu adalah mereka bisa berbuat atau berperilaku sesuka hati tanpa ada aturan yang jelas atau aturan main yang jelas begitu. Jadi ini cukup berbahaya dalam kehidupan kalau kita berkehidupan sosial ya. Karena kita hidup kan bukan sendiri saja ya. Kita bisa hidup juga bisa berdampingan dengan masyarakat luar. Nah, tentu di dalam memandang moralitas bagaimana saya atau cara hidup saya, ya itu bisa juga dilihat dari jawaban wawasan dunia yang mempercayai adanya Tuhan atau teistik tadi ya. Bahwa hidup kita ini bukanlah hidup yang harus hidup sembarangan, bukanlah hidup itu sesuka hati, tapi ada standar yang kita pakai, ada standar moral yang dipakai. Ada nilai-nilai masyarakat, ada hukum-hukum masyarakat yang harus kita patuhi ya. Ada konvensi-konvensi yang menjadi sebuah aturan kebersamaan supaya hidup kita tertib. Jadi tidak bisa serta-merta bebas begitu ya, ya semau maunya saya ya, senang-senangnya saya saja. Mana hal yang baik itu kan menurut tidak bisa kita katakan demikian. Bagi kita yang memiliki wawasan dunia, ya tentu ini juga termuat di dalam nilai-nilai moralitas ya keagamaan kita ya sesuai ajaran agama kita masing-masing ya kita itu punya standar masing-masing nilai-nilai baik buruk gitu ya yang sesuai dengan ajaran agama kita ya misalnya teman-teman yang muslim ada akidah ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi sesuai ajaran agama muslim. Nah yang Kristiani juga ada ya aturan-aturan yang harus diikuti ya sesuai dengan titah yang sudah diberikan atau hukum Tuhan begitu ya. Untuk teman-teman yang ajaran agama Hindu, Buddha gitu ya, Konghucu, nah, itu semua ada ajaran-ajaran semacam itu yang menjadi penentu arah kehidupan kita di dalam menjalani bagaimana kualitas hidup saya hari ini di dunia gitu ya. Nah misalnya kalau kita di wawasan dunia Kristen, itu kita memahami betul ya bahwa standar kehidupan kita bahwa ada Allah, yang ada Tuhan, ya ada Allah Trinitas yang menjadi dasar dari semua hukum alam semesta. Ya, hukum-hukum apapun yang ada di dunia ini adalah hukumnya itu juga tidak bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan diberikan Allah yang dimaksud dengan kedaulatan Allah, gitu ya, yang selalu menjadi penentu arah kehidupan kita ya, sekaligus menjadi apa ya hakim terakhir ya, bagaimana nanti melaksanakan penghakiman pada manusia yang memang mungkin melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah. Nah ini sesuai dengan ajaran agama kita punya wawasan dunia seperti itu ya. Itu pertanyaan ketiga ya tentang moralitas. Kita punya wawasan dunia yang sesuai dengan ajaran agama kita untuk menjawab bagaimana cara yang terbaik hidup kita di dunia ini. Nah
Yang terakhir rekan-rekan mahasiswa, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat adalah tentang kehidupan ini, kemana kita setelah berakhir dari dunia ini? Ya, tujuan akhir kita kemana? Kita pergi setelah kehidupan ini kemana? Nah, tentu ini bisa kita jawab ya melalui wawasan dunia yang ateistik dan teistik ya. Bagi mereka-mereka yang mungkin menganut ajaran ateistik ya, pada dasarnya memang ya mereka tidak percaya bahwa setelah kehidupan ini tidak ada kematian. Mereka tidak ada konsep seperti itu ya. Bahwa memang ya saya hidup ya saya tidak percaya mati dan saya tidak percaya bahwa suatu saat akan dibangkitkan atau hidup kembali gitu ya, tidak ada konsep seperti itu. Namun bagi kita rekan-rekan yang memiliki ajaran agama tertentu ya, kita memang percaya ya bahwa setelah kehidupan ini ada kematian ya. Setelah kehidupan ini pasti ada kematian, dan tentu khususnya bagi kita yang Kristen, setelah kematian itu juga kita akan dibangkitkan. Bagi kita yang memang dilahirbarukan percaya pada Yesus Kristus, bahwa Yesus itulah nanti menjadi orang yang membuat kita abadi gitu ya, yang duduk di sebelah kanan Allah yang membantu kita menjadi manusia-manusia yang baru begitu ya. Manusia-manusia yang betul-betul sangat dekat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, meskipun dengan keberdosaan kita, tapi karena kita diselamatkan, kita juga nanti berhak mendapatkan apa yang kita sebut nanti dengan konsep bahwa setelah kematian itu ada kehidupan baru, ada bumi yang baru, ada dunia yang baru. Nah, ini juga akan membentuk wawasan dunia kita, teman-teman ya, bahwa setelah kematian tujuan kita kemana. Nah, inilah 4 pertanyaan besar yang perlu nanti kita jawab dan kita sudah ulas ya bersama-sama. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami penjelasan saya dari 4 pertanyaan besar dalam kehidupan manusia yang juga terbentuk atas dasar bagaimana wawasan dunia atau seperti apa wawasan dunia yang Anda miliki saat ini. Nah, rekan-rekan, kita sampai pada penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai akhir video pembelajaran ini. Kiranya pengantar wawasan dunia ini memberikan pemahaman pada Anda, setidak-tidaknya kita mulai menyadari, oh ternyata keberadaan saya hari ini ada karena memang saya terbentuk dengan wawasan dunia yang seperti ini. Ya. Karena saya sering bergaul dengan bacaan-bacaan seperti ini, karena saya sering mendengar ajaran seperti ini, karena saya sering membaca hal-hal yang seperti ini misalnya. Nah, itu semua akan membentuk wawasan dunia kita, dan teman-teman boleh nanti memperdalam video pembelajaran ini ya, dengan mencari literasi atau referensi-referensi yang bisa Anda pakai, Anda gunakan, sehingga nanti bisa juga menambah informasi atau pengetahuan Anda tentang bagaimana sebenarnya melihat atau memahami wawasan dunia yang dimiliki seseorang, termasuk di dalamnya bagaimana wawasan dunia saya saat ini. Ya, Anda boleh cari referensi yang banyak di sana selain referensi yang ada. Semoga nanti rekan-rekan bisa memahami lebih mendalam lagi seperti apa konsep-konsep yang dimaksud dengan kepemilikan, bahwa manusia itu memiliki wawasan dunianya masing-masing. Tuhan memberkati Anda, sampai bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini membawa dampak yang positif, bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu, Tuhan memberkati rekan-rekan.